Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Novi Lutfiana, NDH 26 angkatan 11, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD 2020 dari Universitas Borneo Tarakan. Pada jurnal resume hari ini, saya akan mengulas materi terkait etika publik yang telah disampaikan oleh Bapak M. Abdirrahman, SS MSI. Etika publik merupakan refleksi dari baik buruk atau benar salah yang harus dilakukan berdasarkan kodrat manusia yang dianut di masyarakat. Etika dan moral adalah sesuatu hal yang berbeda. Etika berbicara tentang perilaku baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Sedangkan moral adalah dorongan dalam diri untuk melakukan hal yang dianggap baik dan juga benar. Oleh sebab itu, pada dualisme etik, pada dasarnya orang adalah baik dan berkeinginan untuk melakukan hal yang baik. 5 contoh perilaku ASN yang mencerminkan etika publik adalah: pertama, tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, tidak memakai narkoba. 3, tidak korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak plagiarisme. Tidak diskriminatif. Juga tidak whistleblower atau membocorkan informasi. Seorang pelayan publik yang profesional harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis. Yang kedua, kompetensi leadership. Yang ketiga adalah kompetensi etika. Kompetensi teknik merupakan kemampuan untuk memahami dan melaksanakan keahlian yang dimiliki. Sedangkan kompetensi leadership merupakan kemampuan untuk menggerakkan, mengatur, dan juga membagi tugas-tugas seseorang sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga adalah etika. Kompetensi etika merupakan hal yang sangat penting karena merupakan arah dari 2 kompetensi yang sebelumnya. Ketika kompetensi etikanya bagus, maka keahlian dan juga leadership yang dimiliki akan diarahkan untuk melakukan hal-hal positif. Unsur penting dalam sebuah kompetensi ada 3. Yang pertama adalah knowledge, skill, dan juga attitude. Unsur yang paling penting yang berkaitan erat dengan etika publik merupakan unsur attitude, dimana ketika attitude-nya bagus, maka knowledge dan skill yang dimiliki akan mengarah ke hal-hal yang positif, sehingga akan terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak citra atau etika seseorang di hadapan publik. Pelajaran yang bisa saya petik dari materi etika publik sebagai seorang ASN adalah: dalam kehidupan sehari-hari harus menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan etika dan kode etik. Selanjutnya juga harus memiliki 3 kompetensi, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Ini adalah menjadi ASN yang profesional yang memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi leadership, dan juga kompetensi etika. Kompetensi teknis berhubungan dengan keahlian yang dimiliki. Kompetensi leadership berhubungan dengan kemampuan untuk menggerakkan dan mengatur serta memimpin. Dan yang ketiga adalah kompetensi etika. Di sini untuk mengarahkan 2 kompetensi yang dimiliki, yaitu leadership dan juga teknis. Aksi nyata yang akan saya lakukan terkait etika publik sebagai seorang dosen di Universitas Borneo Tarakan adalah: yang pertama, tidak menyalahgunakan wewenang yang saya miliki sebagai seorang dosen. Yang kedua, tidak terlibat terhadap kasus-kasus hukum. Yang ketiga, tidak narkoba. Yang keempat, tidak melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kelima, tidak diskriminatif terhadap mahasiswa, tetap menilai sama dan menilai sesuai dengan kinerjanya. Yang kelima, tidak melakukan plagiarisme, yaitu ketika melakukan research atau menulis sebuah karya ilmiah, karya tulis, jurnal. Selanjutnya, selalu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebaik mungkin, sebisa mungkin melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu juga. Terakhir, menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam terhadap mahasiswa dan juga rekan sesama dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.